Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ali Imran ayat 40. Qala berkata, Rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria minta petunjuk kepada Allah agar diberikan tanda-tanda tentang nikmat yang akan dititipkan oleh Allah kepada Nabi Zakaria berbentuk anak untuk melanjutkan perjuangannya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Tandanya atau keberadaan atau kelahiran anak itu nanti dengan cara seperti apa? Bukan tidak percaya, tapi memohon barangkali Allah berkenan memberikan tanda-tanda supaya Nabi Zakaria sebagai manusia biasa lebih terhibur. Anna yakunu li ghulam, karena kalau Nabi Zakaria tidak percaya bahwa dia akan diberikan anak oleh Allah, apalagi seorang nabi, sangat mustahil seorang nabi tidak yakin dan tidak percaya kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, apalagi disampaikan berita itu secara langsung melalui malaikatnya. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Sungguh telah sampai ini kepadaku al-kibaru apa tua, wa imra'ati dan hal adapun istriku akhir itu sudah tua juga, apa mungkin? Qala kadzalika, qala menjawab siapa malaikat, kadzalika halnya seperti itulah. Di dalam dialog seperti ini, Nabi Zakaria bertanya bukan kepada malaikat, bertanya kepada Allah, meminta itu kepada Allah. Cuma melalui malaikat, tapi arah pertanyaan itu kepada Allah. Demikian juga malaikat ketika menjawab nanti dikembalikan kepada Allah. Qala rabbi, itu pertanyaan dari Nabi Zakaria. Lalu jawaban dari malaikat, kadzalika Allah. Ya begitulah kalau Allah menghendaki. Jangankan soal anak, kamu sendiri tadinya kan gak ada apa-apa, lalu menjadi sesuatu. Masya Allah, ini luar biasa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah segala sesuatu itu kepada Allah. Bagaimana baiknya kalau kita bersandar dan meminta, menyampaikan kepada manusia, capek kita. Manusia apa sih, orang kemampuannya terbatas. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Kalau Allah menghendaki ya begitulah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa yurwa annahu kana baina du'aihi wal waqtil ladzi busyira fihi 40 sanah. Ada yang mengatakan bahwa jarak antara doanya Nabi Zakaria dengan dikabulkan punya anak yaitu Nabi Yahya itu katanya jaraknya sekitar 40 tahun. Cerita seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa?
Karena nanti jawabannya itu langsung di ayat berikutnya. Apalagi seorang nabi, manusia biasa, hamba Allah itu berdoa pasti dikabul oleh Allah. Cuma bentuknya macam-macam dulu tahapannya sesuai dengan kemampuan kita. Apabila setiap permintaan seperti ada keluarga atau anak meminta sesuatu, segala permintaannya dikabulkan oleh orang tua, celaka. Justru yang celaka yang meminta itu anak itu. Kenapa? Karena kekuatannya kadang-kadang belum. Anak minta motor, minta mobil, anak bayi, atau anak yang baru bisa memegang sesuatu, minta cabai, minta pisau, dan lain sebagainya. Ketika kita meminta kepada Allah juga begitu, dan lain sebagainya. Jadi faidatun qala Ibnu Katsir fi tafsirihi qala iyadun fi syifa laisa kama qalahu ba'duhum innahu kana la dzakara lahu aw hayuban bal qad ankara dzalika hadzakul mufassirin wa naqadul ulama wa qalu hadhihi naqisatun wa aibun la taliku bil anbiya'i alaihi salam wa innama ma'nahu annahu ma'sumun anidz dzunub thumma inna adamal qudrati naqsun wa innamal fadlu fi wujudi syahwati laki yamnauha. Hadza qaulun batil. Kalau tadi itu penjelasan yang sebelumnya yang mengatakan bahwa doa baru dikabul 40 tahun itu perkataan yang batil. Wa dhahirul ayati yarudduhu fa innal ayata ja'at bil fa. Nanti ayat berikutnya itu pakai fa. Wahya dan hal adapun fa itu tufidu, yaitu memberi petunjuk apa? Fa at-ta'qib, langsung. Apa saja kita yakin, begitu kita minta pasti dikabul oleh Allah. Tinggal kita mau minta apa tidak, mau mendekat kepada Allah apa tidak. Jangan jadi budaknya dunia, tapi mintalah kepada Allah. Nanti oleh Allah akan diberikan segala sesuatu yang menjadi kebaikan bagi kita dunia akhirat. Wahya tufidu at-ta'qibah wa adam at-tarakhi, tidak pakai lama. Yaitu ketika hunaka da'a fanadathul malaikah. Lengkapnya itu hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, baru nanti langsung dijawab pakai fanadathul malaikah. Ayat berikutnya Qala rabbi ja'alli ayah. Ali Imran ayat 41. Ya Allah, memberikanlah siapa engkau ya Allah. Ini dialognya pakai langsung Allah. Rabbi itu. Jadi pakai Rabbi lagi. Rabbi, menjadikanlah siapa engkau ya Allah li bagiku. Ij'al, menjadikan siapa engkau li bagiku. Nabi Zakaria ayatan ij'al kepada tanda-tanda. Bukan tidak percaya, manusia biasa. Minta biar semakin menambah keyakinannya yang sudah yakin. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam. Tanda bahwa nanti kamu akan mendapatkan keturunan anak sesuai permohonan kamu dengan niat baik agar anaknya bisa melanjutkan perjuangan kamu, dakwah kamu, penyebaran agama. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Di antara tandanya kamu nanti saat istrimu hamil tidak berbicara annas kepada manusia. Salatata ayyam, 3 hari, illa ramza, kecuali dengan pakai isyarat. Ini pelajaran supaya ketika kita memohon segala sesuatu jangan pernah melakukan dosa. Kalau kita memohon sesuatu, kita melakukan dosa, sama aja kita menghina Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan permintaan kita sendiri. Dan apabila istri lagi hamil, jangan sampai melakukan dosa. Karena itu juga pengaruh kepada semuanya. Allah tukalliman nas thalathata ayyam. Tidak bisa berbicara sesuatu yang jangankan haram, yang makruh, tapi sesuatu yang tidak berfaedah pun insya Allah kamu
tidak mungkin bicara itu, dan kalau bicara tidak mungkin mampu dan bisa. Keluh untuk membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Bukan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Zakaria itu ketika istrinya hamil tidak bisa bicara, bukan. Karena Nabi Zakaria waktu istrinya hamil itu justru banyak baca Quran dan zikir. Kalau orang bisu mana bisa baca Quran? Dia baca Quran, dia berzikir. Jadi maksudnya 3 hari itu agar menghindar suatu pembicaraan yang tidak berguna. Apalagi makruh, apalagi haram. Angka itu ada kalanya menunjukkan untuk menunjukkan, apalagi selama dalam permintaan. Sama dengan orang haji. Orang haji itu kan tidak diperkenankan fala rafatha wala fusuqa, itu wala jidala fil hajj. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji aja tidak boleh, apalagi di luarnya. Karena pakai la nafi itu. Bukan la nahi. Kalau la nahi itu temporer. Illa romza, kecuali dengan isyarah. Bicaranya dengan isyarah untuk sesuatu yang, jadi kalau nggak perlu jangan bicara. Itu maksudnya. Yang perlu saja. Wadhkur rabbaka katsira, buktinya itu. Tapi satu sisi alla tukalliman nasa salasata ayyam. Tapi kenyataannya diperintahkan untuk selalu berzikir rabbaka kepada Tuhanmu. Di ayat yang sama, Ali Imran 41, diperintahkan untuk berzikir. Andai saja nggak bisa bicara, zikirnya begitu kan? Bisa, kalau berzikir bisa. Wadhkur, dan berzikirlah siapa engkau, Nabi Zakaria, saat istrimu hamil, rabbaka kepada Tuhanmu, katsiran dengan sebanyak-banyaknya. Wasabi, dan baca subhanallah, memahasucikan Allah, bil asyi, di waktu sore, wal ibkar, dan pagi. Qala Ibnu Zaid, inna Zakaria alaihissalam lamma hamalat zaujuhu minhu biyahya, yang dikandung itu anaknya nanti bernama Nabi Yahya itu, asbaha la yastati'u ayyukallima hadan wa huwa ma'a dzalika yaqra'u at-taurata wa yadhkurullaha ta'ala fa idza arada muqawalata ahadin lam yutikhu. Ada suatu hadis, seorang perempuan hitam legam, seorang budak, ditanya, di mana Allah? Aina Allah? Fa asyarat bi ra'siha. Kemudian seorang budak itu memberi isyarah ila sama, ke langit. Tuhan ada di langit. Karena dia itu berbicara sesuai kemampuannya untuk mengagungkan bahwa Allah yang maha tinggi itu pasti berada di, secara manusiawi langit itu kan tempat yang tinggi. Ini pelajaran, sesuatu pembicaraan atau isyarah yang mengandung keilmuan sesuai kemampuan seseorang, maka patut orang itu untuk dimuliakan. Lalu budak perempuan yang hitam legam itu langsung dimerdekakan. Hanya gara-gara dia memberi isyarah bahwa Allah itu berada di langit. Tapi bukan berarti Allah memang di langit, karena Allah nggak butuh tempat. Karena yang menciptakan langit itu kan Allah. Atas bawah, yang butuh atas bawah itu kan manusia. Fa asyarat bi ra'siha ila sama. Begitu Nabi dan para sahabat sangat menghargai kepada orang yang punya ilmu. Walaupun seorang budak kalau punya ilmu dimuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu Al-Mujadilah ayat 11 itu. Atau Al-Mujadalah.
Begitu menyampaikan bi ra'sihi ila sama' faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Ini pelajaran kalau Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dianggap karena penyakit, itu tidak dibenarkan juga. Wa kullu dzalika ghairu shawab wa huwa mardud bi qouli ta'ala wa dzkur rabbaka katsira wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar falisanuhu lam yaqad kama qalu wa innama huwa mutalaqqa an ahli kitab. Qala Muhammad bin Ka'b al-Qurdhi law rukhisa li ahadin fi tarki dzikri la rukhisa law rukhisa li ahadin fi tarki dzikri la rukhisa li Zakaria bi qaulillahi azza wa jalla alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Andai saja orang itu diperbolehkan tidak berzikir sejenak saja, maka tentu orang yang pertama diperbolehkan tidak berzikir itu adalah Nabi Zakaria. Justru di sisi lain Nabi Zakaria disampaikan Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza, tapi tetap saja dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun sesuatu yang tidak berguna, tapi tetap berzikir. Ini pelajaran bahwa manusia jangan pernah lepas dari berzikir dimanapun kita berada. Dengan demikian selalu kita dilindungi oleh Allah melalui malaikatnya, dikelilingi, dijaga insya Allah. Kalau tahu kita wafat dalam keadaan syahid. Oleh karena itu banyak orang di suatu tempat rumah roboh, mestinya wafat, yang lain wafat, tinggal sendirian yang hidup. Demikian juga di jalan, di mana saja ada gempa, semua orang wafat. Ada orang tenggelam juga begitu, ada orang hanyut juga begitu. Wala rukhisa lirrajul ayyakuna fil harbi biqaulillahi azza wa jalla idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Demikian juga dalam keadaan perang saja kita disuruh berzikir. Apalagi di dalam keadaan yang lain-lain. Ini pelajaran. Ayat berikutnya 42 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika berkata al malaikatu, siapa malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, malaikat itu selalu disandarkan kepada Allah. Wahai Maryam, Allah itu telah memilihmu. Kalau kita ingin jadi orang baik, jadilah orang yang tidak biasa, jadi orang pilihan. Orang pilihan apabila kita bisa menempatkan pada porsinya. Wa tahharaki, mensucikan. Orang yang disucikan oleh Allah kalau dia bisa jaga diri. Kalau kita nggak bisa jaga diri, bagaimana diri sendiri aja nggak bisa mensucikan, apalagi orang lain. Maryam, engkau ini dipilih oleh Allah dan disucikan. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan dipilih melampaui perempuan-perempuan yang lain. Bukan berarti Siti Maryam melampaui Siti Khadijah dan lain sebagainya. Ini pada waktunya masing-masing. Pada masanya masing-masing. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, kamulah, bisa kamala, bisa kamula minar rijal kathir, walam yakmul minan nisa ghaira Maryam binti Imran wa Asiyah imraati Fir'aun wa inna fadla Aisyah ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Bahwa ada banyak perempuan itu yang diangkat harkat martabatnya, disempurnakan oleh Allah, bahkan bisa melampaui orang laki-laki pada umumnya, yaitu Siti Maryam binti Imran, Asiyah imraati Fir'aun. Beliau-beliau itu udah di surga, dijamin masuk surga, sedangkan kita kaum laki-laki belum tentu masuk surga.
Sedangkan keutamaan Aisyah kafadli tharid ala sair ta'am, seperti kelebihan makanan. Ada makanan yang sangat utama, bisa makanan itu melampaui makanan yang lain. Ada semacam roti campur dengan susu, lemak dan lain sebagainya. Bukhari 3411 sampai 3769, 5418, Muslim 2444, 2445. Hadis dari sahabat Abi Musa. Anna Maryamah nabiyah. Ada yang berpendapat bahwa Siti Maryam itu nabi. Ada yang pendapat tidak. Yang berpendapat bahwa Siti Maryam itu nabi berdasarkan Ali Imran ayat 42. Buktinya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan nabi berdasarkan Al-Qur'an surah Yusuf ayat 109, An-Nahl 43, Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Nabi itu laki-laki. Mana yang benar? Dua-duanya benar, terserah. Mau dianggap nabi atau bukan, yang jelas hamba Allah yang mulia. Buktinya apa? Jarang-jarang seorang diberi wahyu melalui malaikat langsung. Wahyunya tentang kebenaran, bukan wahyu tentang diazab. Lalu untungnya apa kita berlebihan? Tidak karena dia perempuan, enggak juga begitulah. Anna Maryam nabiyatun li anna Allah Ta'ala auha ilaiha biwasitatil malak kama auha ila sairin nabiyyin. Lalu Nabi menyampaikan, membanggakan kepada kaum perempuan. Banyak kaum perempuan secara pribadi mengungguli kaum laki-laki juga secara pribadi. Tidak semuanya kaum perempuan itu di bawah laki-laki. Banyak kaum perempuan itu yang melampaui surganya, derajatnya dari orang laki-laki tertentu. Buktinya khairun nisa'il alamin arba'un, Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Khadijatu bintu Huwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Huwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam Fatimatu wa Khadijatu. Jadi ini hadis ada di At-Tirmidzi 3878, Ahmad juz 1 halaman 293. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa itu dibanggakan oleh Allah. Dia itu siddiqah, Maryam, perempuan. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu coba. Ketika Allah menjelaskan tentang seorang perempuan ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Di dalam Muslim 2276 Nabi menyampaikan, alhamdulillah aku ini pemimpinnya anak Adam dan bukan untuk menyombongkan diri, tapi umatku juga begitu insyaallah mengikuti nabinya. Ayat berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi waraka'i ma'ar raki'in. Munasabah hubungannya dengan ayat sebelumnya karena dipilih. Kenapa dipilih Siti Maryam ini? Ya Maryam uqnuti, oleh karena kamu ini orang pilihan dan dipilih oleh Allah, teruslah taat
dijaga kedekatannya kepada Allah, kesuciannya, ibadahnya. Uqnuti li rabbik. Kunut ibadah. Atili al-qiyamah fi shalah, adimi at-ta'ah. Uqnuti li rabbik. Wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Kalau ingin jadi orang pilihan dan dipilih oleh Allah, ya seperti Maryam. Uqnuti li rabbik, mendekat kepada Allah, jaga ketaatannya, sujudnya, salatnya, warka'i ma'ar-raki'in, ketaatannya. Ayat berikutnya Ali Imran 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna kalamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kebenaran cerita sudah disampaikan oleh Allah. Waktu itu Nabi tidak ada di tempat di kejadian itu, tapi itu kenyataan dan benar. Begitulah bukti bahwa Nabi itu seorang Nabi, mendapatkan berita langsung dari Allah. Para Nabi diantaranya seperti Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW itu kalau untuk sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat memerlukan, itu ada kalanya pakai undian. Undian jangan dibayangkan seperti judi, bukan. Ketika menemukan sesuatu yang sulit untuk menentukan di antara sesuatu, maka diundi. Seperti Nabi kalau ingin keluar dengan keluarganya, maka begitu diundi siapa yang keluar namanya, itulah yang ikut ketika Nabi hendak berperang atau kemana suatu perjalanan. Dengan catatan harus diperlakukan semua dengan secara adil. Demikian juga ketika siapa yang merawat itu nanti, yang akan merawat Maryam itu, lalu Nabi Zakaria begitu ikut undian atau lotre yang keluar itu Nabi Zakaria. Karena Allah ingin menyampaikan cara demokrasi yang benar, yang baik, tanpa harus memaksakan. Dan Allah pasti memberikan kepercayaan kalau orangnya baik, cara pemilihannya baik, jujur, maka akan diberikan kepercayaan itu kepada orang yang tepat dan ahli, baik, taat untuk kebaikan Siti Maryam. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Tapi kalau masyarakatnya tidak baik, pendidikan tidak baik, lingkungannya tidak baik, pendidikan politiknya juga tidak baik, agamanya tidak baik, maka akan dititipin pemimpin yang sesuai dengan yang milih. Ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Yunus pernah pakai undian, yang keluar dari kapal Nabi Yunus. Akhirnya begitulah cara Allah supaya Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya, karena kaumnya ini diatur nggak mau. Tapi kalau Nabi Yunus semakin meninggalkan kaumnya, maka semakin hancur. Untung ketika 3 hari Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, segera bertaubat sehingga azab itu tidak turun. Dan setelah kaumnya bertaubat, maka Nabi Yunus dipaksa oleh Allah supaya kembali. Kasihan itu, kaumnya tidak ada yang membimbing. Kalau kamu meninggalkannya, putus asa. Jadi untuk supaya Nabi Yunus balik lagi ke kaumnya, Nabi Yunus keluar dari perahu itu, lalu begitu keluar dibantu oleh ikan sejenak, bukan seperti cerita bertahun-tahun, tidak benar. Begitu keluar dari kapal itu langsung dibantu oleh ikan, langsung dibawa ke samping, ke pinggir.
Itu cerita yang mendekati kebenaran yang sahih seperti itu. Demikian Nabi Zakaria ketika hendak merawat Maryam, yakfulu Maryam. Demikian juga Nabi Muhammad SAW kalau hendak keluar mau perang itu kan Siti Aisyah pernah diundi, beliau yang keluar Siti Aisyah sampai kalungnya pernah jatuh itu. Ada lagi seperti mathalul qaim ala hududillah wal mudhini fiha mathalu qaumin istahamu ala safinah. Seperti orang misal di kapal, dia itu kebagian di atas apa di bawah. Kapal itu kan tingkat biasanya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Di atas sama di bawah harus saling menjaga keutuhan kapal itu. Jangan sampai di bawah kapal ada yang membolongin kapal itu supaya mudah mengambil air. Jadi harus kerjasama. Yang di atas pejabat itu ya dibantulah yang di bawah supaya suplai air nggak kurang. Kalau kurang suplai air ke bawah, maka yang bawah ngebolongin kapal. Kalau ngebolongin kapal, semuanya akan hancur. Jadi yang bawah jangan ngebolongin kapal, yang di atas suplai kebutuhan, apalagi COVID seperti ini. Itu Bukhari 2493, 2686. Hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaron aqra'a baina nisaihi. Itu jadi Nabi itu kalau mau perjalanan mengundi di antara keluarganya. Fa ayyatuhunna kharaja samuha kharaja biha. Itu Bukhari 2661, 4141, 4750. Muslim 2770 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma la yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai saja orang itu tahu tentang manfaat salat jamaah, kalau harus dengan undian di shaf pertama dia pasti pakai undian karena banyak pahalanya orang salat berjamaah. Jadi ketika kita mendengar kalimat undian, jangan kita kebawa perasaan memahami yang berlebihan. Jadi yang dimaksud undian itu untuk mencari sesuatu yang paling mudah dan bisa diterima. Demokrasi yang benar lah. Itu ada di dalam hadis Bukhari 615. Demikian juga innamal khalatu bimanzilatil ketika putrinya sahabat Hamzah menjadi rebutan dalam pengertian siapa di antara sahabat Zaid bin Haritha, sahabat Ali, sahabat Ja'far yang hendak membantu merawat putrinya sahabat Hamzah ini. Lalu beliau minta pilihan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi yang memutuskan innamal khalah ummun atau innamal khalatu bimanzilatil bibi itu sama dengan ibu, lalu nanti dititipkan kepada sahabat Ja'far. Ayat berikutnya yaitu surah Ali Imran ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Allah melalui malaikat menyampaikan bahwa Siti Maryam itu dijadikan wajih, syarifah. Jadi orang yang mulia. Ya tadi itu syaratnya. Kalau ingin mulia dan dimuliakan oleh Allah, jadi uknuti waraka'i wasjudi itu. Uknuti wasjudi waraka'i itu tadi.
Di antaranya Nabi Siti Maryam ini mulia karena keluarganya juga menjaga kehormatan keluarganya, yaitu dititipi oleh Allah seorang anak nanti namanya Nabi Isa ibnu Maryam. Dengan demikian, ketika orang yang mulia punya anak yang bisa menjaga kemuliaan keluarganya, harkat dan martabat keluarganya semakin mulia. Banyak orang yang keluarganya mulia tapi keluarganya juga yang lain tidak mulia, akhirnya tercemarlah. Fid dunya wal akhirah, mulia wajihan di dunia maupun di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia mulia karena mendekatkan diri kepada Allah, dia dan keluarganya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Buktinya juga termasuk dari kecil sudah terjaga. Masya Allah. Dari kecil sudah wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dari kecil sudah anak ini tanda-tanda soleh. Sampai akhir hayat dan termasuk orang-orang yang saleh. Surah Ali Imran ayat 45 sampai 46. Ada lam yatakallam fil mahdi illa thalathatan, Isa ibn Maryam wa sahiba Juraij wa sahiba Jabbar. Ada anak kecil yang bisa berbicara atas kekuasaan Allah, yang Isa bin Maryam itu. Wa yukallimun nasa fil mahdi itu. Wasahiba Juraij, ada anak kecil yang lahir dari seorang perempuan yang ketepatan dia memfitnah Juraij, dituduh macam-macam Juraij, hamil dari Juraij, padahal tidak. Akhirnya masjidnya Juraij dihancurin. Lalu kenyataannya setelah anak itu lahir bisa bicara, enggak, bapak saya bukan Juraij tapi dengan pengembala, lalu dituduhkan bahwa yang menghamili adalah Juraij. Lalu masjidnya sebagai ganti pengen dibangun lagi yang lebih bagus. Lalu Juraij, enggaklah, biasa saja. Yang penting lain waktu jangan fitnah lagi. Demikian juga seorang anak yang meyakinkan kepada orang tuanya untuk terus mempertahankan keimanannya supaya tidak takut dengan siksaan seorang yang diktator. Karena waktu itu siapa yang tidak mengikuti perintah raja yang diktator itu akan dibakar hidup-hidup. Lalu anak itu meyakinkan kepada orang tuanya agar kalau bisa jangan takut. Annam ra'atan ji'a biha litulqa fin nari ala imaniha wa maha sabiyun fi ghairi kitab Muslim yarda'u fataqa asad an taqa fiha faqala al-gulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Itu diantaranya seperti itu. Kebenarannya wallahu a'lam. Lamma usriya bi sirtu fi ra'iyatin tayyibatin faqultu ma hadhihi ar-ra'iyah qalu ma syita ibnati fir'aun wa auladiha saqata mishtuha min yadiha faqalat bismillah faqalat ibnatu fir'aun abi qalat rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki qalat awalaki rabbun ghaira abi qalat na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Qala fada'aha Fir'aun faqala alaki rabbun ghairi. Dulu orang yang tidak taat kepada Fir'aun itu dibakar. Karena itu anak itu meyakinkan kepada kedua orang tuanya, kalau tidak darurat jangan diikuti Fir'aun. Faqala alaki rabbun ghairi. Qalat na'am rabbi wa rabbuka Allah. Qala fa'amara bi nuqratin min nuhasin fa'uhmiyat
thumma amara biha litulqa fiha qalat inna li ilaika hajatan qala ma hiya qalat tajma'u idhami wa idhama waladi fi mawdi'in wahid qala dhalika laki lima laki alaina minal haqqi fa amara bihim fa'ulqu wahidan ba'da wahidin hatta balagha radi'an fihim faqala qa'i ya umma wa la taqa'asi fa inna 'alal haq. Ini cerita wallahu alam kebenarannya kejadian di zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan ini dhaif. Berikutnya ayat berikutnya yaitu Ali Imran 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Siti Maryam saat diberitahu bahwa beliau ini hamil, maka Siti Maryam menyampaikan langsung kepada Allah. Qalat rabbi, itu coba. Malaikat Jibril yang menyampaikan, yang ngajak dialog, tapi Siti Maryam langsung berhadapan dengan Allah. Qalat rabbi anna, ya Allah bagaimana yakunu li walad, kira-kira tanda-tandanya, caranya bagaimana saya punya anak. Walam yamsasni bashar, sedangkan orang biasanya punya anak itu kalau nikah dulu, atau memang langsung Allah menciptakan anak melalui aku. Bukan tidak percaya kepada kekuasaan Allah seperti Nabi Zakaria tadi. Jadi ini qala kadzalikillah. Lalu malaikat itu menjawab. Jawabannya juga langsung dikembalikan kepada Allah. Qala kadzalikillah. Bukan berarti kita tidak boleh berdatang atau datang dan memohon doa kepada orang lain. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Boleh kita datang kepada orang yang memang pantas dan alim minta didoakan supaya kita berdoa, beliau juga mendoakan kita supaya lebih banyak orang yang mendoakan. Tapi yakinlah bahwa semuanya itu memohon kepada Allah. Qala kadzalikillah. Dijawab oleh malaikat. Ya begitulah kalau Allah menghendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi walam yamsasni bashar, sedang bagaimana mungkin bagaimana aku caranya punya anak sedangkan aku enggak pernah dekat dengan laki-laki, juga belum nikah, dekat juga tidak pernah, menjaga diri, tidak ikhtilat. Walam aku baghiyah. Maryam 20. Luar biasa ini Siti Maryam. Berikutnya Wakila mastab'adat min qudratillahi ta'ala syai'an walakin aradat kaifa yakunu hadzal walad amin kibali zaujin fil mustaqbali am yahlukuhu Allahu ibtida'an. Faruwiya anna Jibril alaihi salam hina qala laha kadzalikillahu yakhluqu ma yasha qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Apa saja kalau Allah menghendaki itu mudah. Oleh karena itu dekatlah, mintalah kepada Allah. Pasti oleh Allah diberikan sesuatu yang mudah, yang sesuai dengan kemampuan dan tahapan kita. Wa qala ba'duhum la yajuzu ay yakuna al-khalqu min nafi Jibril li'annahu yasirul waladu ba'duhu minal malaika wa ba'duhu minal insi. Walakin sababu dzalika anna Allah ta'ala lamma khalaqa Adama wa akhadha al-mithaqa min dhurriyyatihi faja'ala ba'dal ma'i fi aslabil aba wa ba'dahu fi arhamil ummahat fa idza ijtama'a al-ma'u fa idza ijtama'a al-ma'ani sara waladan wa anna Allah ta'ala ja'ala al-ma'ain jami'an fi Maryama ba'duhu fi rahimiha wa ba'duhu fi sulbiha fa nafakha fihi Jibrilu litahija syahwatuha lianna al-mar'ata ma lam tahij syahwatuha la tahbalu falamma hajat syahwatuha binafhi Jibrila waqa'a al-ma'u alladhi kana fi sulbiha fi rahimiha
Fakhtalatal ma'ani fa'aliqat bidzalika fadzalika qauluhu ta'ala idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yakni idza arada ay yakhluqa khalqan. Bukan berarti Nabi Isa itu, Maryam itu hamil, mengandung Nabi Isa itu akibat dari tiupan malaikat Jibril atau sentuhan malaikat Jibril. Tidak. Itu semuanya datang dari Allah, supaya tidak ada kesan kalau yang lain dari Allah, kalau itu dari malaikat Jibril. Tidak. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada yang caranya itu ada melalui pernikahan, ada melalui kekuasaan Allah. Yang melalui pernikahan, spermanya dititipkan di kaum laki-laki, di suaminya, ovumnya dititipkan di istrinya. Sedangkan seperti kasusnya Siti Maryam, itu sperma dan ovum oleh Allah dititipkan di badan Siti Maryam, yang sebagian ba'duhu fi rahimiha wa ba'duhu fi sulbiha, yang sebagian di rahimnya, sebagian itu di tulang sulbinya. Di tulang sulbi ini, apa ya namanya ini, yang di tengah ini loh, yang berdiri itu sulbi wat taraib, itu tulang sulbi. Nah, nanti ketika melihat malaikat Jibril, katanya wallahu alam kebenarannya, lalu sebagai manusia syahwatnya melihat malaikat Jibril, syahwatnya tergerak. Malaikat Jibril pun gak mendekat, gak ikhtilat. Masa malaikat Jibril mau nyentuh perempuan, yang benar aja enggak lah. Begitu melihat malaikat Jibril, syahwatnya tergerak, lalu yang sperma yang ada di sulbi itu bertemu dengan ovum yang ada di rahimnya Siti Maryam. Ya, jadilah Nabi Isa itu. Wallahu a'lam. Yang jelas idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Demikian, ini cuplikan dari Al-Quran tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 4 mulai dari halaman 80 sebelah kanan sampai halaman 94 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.